Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bos preman di Pasar Lubuk Buaya ditangkap polisi. Curi mobil dan bawa istri dan anak berwisata. Seorang pelaku diringkus polisi. Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pengedar sabu-sabu. Pasca penemuan jasad pria tanpa identitas di kawasan Pulau Pasumpahan, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, 2 minggu lalu, tim gabungan dari dokter forensik Polresta Padang, Polsek Bungus, dan polisi militer menggali jasad yang telah terkubur di TPU Tunggul Hitam. Hasil penyelidikan polisi, korban adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut dan berdinas di Belawan, Sumatera Utara. Berdasarkan rekaman kamera pengintai, diketahui korban datang ke Pulau Pasumpahan berdua dengan rekannya, yang juga anggota TNI Angkatan Laut. Namun saat pulang, korban tak lagi terlihat. Karena korban dan pelaku sesama anggota TNI Angkatan Laut, maka polisi melimpahkan kasusnya ke Polisi Militer Angkatan Laut. Informasi yang kita dapat, lidik awal yang kita dapat, kita menemukan melalui CCTV ya. Kita melihat siapa yang pertama korban ini waktu itu, karena korban ini dari Belawan, dari Medan datang, yang jemput siapa, yang saksi-saksi kita dapat juga bahwa dia pertama datang ke Pulau Pasumpahan itu bersama sama orang lain, namun orang lain ini pulangnya sendiri. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Korban ini adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut. Kemudian dari pengembangan, dari lidik awal kita diduga pelakunya adalah sesama TNI Angkatan Laut juga. Kemudian karena memang wewenang dalam undang-undang militer itu ada kepada TNI, sehingga kasus ini kami limpahkan ke Pomal Lantamal 2 Padang. Ya. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Sumatera Utara untuk diotopsi ulang dan pencocokan DNA keluarga. Alfi melaporkan dari Padang. Karena sering memalak di Pasar Lubuk Buaya, akhirnya Irfan, 34 tahun, ditangkap. Ketika diperiksa, polisi menemukan sisa sabu-sabu di saku celananya. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah Irfan untuk mencari barang bukti sabu-sabu. Sebab selama ini Irfan disebut-sebut sebagai pemakai barang haram tersebut. Kapolsek Kota Tangah mengatakan Irfan merupakan target petugas. Sebab tindak tanduknya sering meresahkan pedagang di Pasar Lubuk Buaya. Ia kerap melakukan pungli terhadap pedagang. Jika tidak diberi uang, pelaku mengobrak-abrik barang dagangan. Sebelumnya para preman Pasar Lubuk Buaya telah digulung oleh polisi dalam 2 kali penggerebekan. Namun Irfan selalu lolos. Saat ditangkap, Irfan diketahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Selama ini, uang hasil dari pungli memang digunakan pria pengangguran tersebut untuk membeli narkoba. Pelaku akan menghadapi pasal berlapis, yakni penyalahgunaan narkoba dan pungli, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bersangkutan ada di Pasar Lubuk Buaya, kita temui lagi pura-pura tidur. Dan langsung kita tangkap, kita geledah, kita temukan yang diduga sabu di kantong kanan, 2 paket. Setelah itu kita amankan di sini dan kita lakukan proses untuk lebih lanjut. Jumlah barang bukti setelah kita timbang 0,2 yang diduga sabu. Kapolsek Kota Tangah mengimbau masyarakat ataupun pedagang agar tidak takut untuk melapor jika menjadi korban pemalakan. Robiham melaporkan dari Padang.
Inilah rekaman kamera pengintai yang memperlihatkan seorang pelaku yang mencuri 1 unit mobil di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin malam. Mobil tersebut terparkir dalam keadaan mesin hidup sehingga digondol pelaku. Berdasarkan laporan korban dan rekaman CCTV, tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung mengetahui identitas pelaku. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal meringkus pelakunya, Dede, di sebuah kedai cuci baju di daerah Padang Selatan. Selain pelaku, petugas ikut menyita barang bukti 1 unit mobil hasil curiannya. Dari keterangan polisi, pelaku mencuri mobil karena ingin membawa istri dan anaknya pergi berwisata. Mendapati informasi bahwa adanya 1 unit kendaraan yang telah hilang di wilayah kami. Dia mencuri 1 unit mobil dengan modus mobil tersebut sedang terparkir dalam keadaan hidup dan timbul niat dari pelaku untuk mencuri kendaraan tersebut. Dan dari keterangan tersangka kami dapatkan bahwa dia ingin memiliki mobil untuk membawa keluarganya jalan-jalan. Itu pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Fai tak berkutik saat serombongan polisi berpakaian bebas datang dan langsung menangkapnya. Pemuda pengangguran ini pun berlagak seolah-olah tak terjadi apa-apa. Fai yakin karena tak mengantongi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Namun polisi yang telah berpengalaman tak bisa dikecoh dengan mudah. Meski Fai bersikukuh dirinya tak lagi mengedarkan sabu-sabu. Polisi tak percaya begitu saja. Pasalnya, Fai baru saja menjual sabu-sabu kepada seorang anggota polisi yang menyamar. Pertahanan Fai akhirnya luluh ketika polisi mengancam akan menembaknya. Ang yang ditembak? Enggak. Memang ikut selesai lah. Saat itulah mentalnya ciut. Fai mengaku jika narkoba miliknya dibuang di pekarangan rumahnya. Dan benar saja, petugas menemukan 1 paket kecil sabu-sabu di pekarangan rumah. Tapi petugas yakin, sebagai pengedar, Fai tak menyimpan sabu-sabu dalam jumlah kecil. Petugas menduga, Fai masih menyimpan narkoba dagangannya. Yang lain mah gongang 5. Masuk dalam. Yang lain mah. Strategi polisi berhasil. Fai menyerahkan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang kepada polisi. Sepak terjang Fai sebagai pengedar sabu-sabu telah diketahui polisi sejak lama. Namun Fai sangat lihai menyembunyikan barang bukti. Kami dari tim Raja Wali Satgas Narkoba Polresta Padang berhasil kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu. Pada saat proses penangkapan, tersangka lagi sedang bertransaksi jual beli sabu dan langsung kami amankan. Setelah kami amankan, ditemukanlah 2 paket sabu-sabu, yang 1 paket kecil dan yang 1 lagi paket sedang. Jadi untuk BB, untuk tersangka sempat dibuang di sekitar rumah, namun berhasil kita temukan lagi kembali BB-nya dan tersangka sekarang masih dalam proses pengembangan. Menangkap pengedar narkoba tak sama dengan menangkap pelaku kriminal lainnya. Dalam beberapa kali penangkapan yang dilakukan polisi, pengedar narkoba tak pernah melawan. Bahkan saat ditangkap, para pengedar ini selalu patuh. Bak kerbau dicocok hidungnya. Polisi harus menggunakan banyak cara agar barang bukti narkoba yang diperdagangkannya bisa disita dan dijadikan barang bukti. Kini, Fai diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran narkoba yang dilakoninya, termasuk pengedar sabu-sabu yang memasok barang haram tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Korek Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut
berlomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qoricilikindonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.